Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Selamat pagi Smart Listeners, selamat menikmati hari libur panjang Anda karena di tanggal 28 ini, bulan Januari 2025, Anda sedang libur ya, cuti bersama Imlek dan selamat merayakan Imlek untuk Anda yang merayakan. Tasya Rustama akan menemani walaupun tanggal merah, tapi Smart Business Talk tetap hadir untuk menemani Anda. Dan di kesempatan pagi hari ini, saya sudah bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Selamat pagi Pak Tung, selamat Imlek. Iya, selamat pagi yang dahsyat luar biasa, Kyung Hee untuk semuanya gitu ya. Tapi Anda tahu nggak artinya Kyung Hee Pak Choi itu bukan selamat tahun baru Imlek gitu enggak. Kyung Hee Pak Choi itu selamat semoga Anda kaya raya. Keren kan? Oh. Kyung Hee selamat, Pak Choi semoga Anda kaya raya. Jadi ternyata suku Tionghoa itu kalau ini selamat Anda kaya raya, bukan selamat tahun baru ini. Jadi Kyung Hee Pak Choi bolehlah untuk kepada siapapun karena bukan ucapan selamat tahun barunya, tapi selamat semoga Anda kaya raya. Baik Pak Tung, di kesempatan kali ini walaupun Smart Listeners mungkin libur begitu ya, karena cukup panjang nih liburnya kan Pak Tung ya, sampai dengan tanggal 28 ini, tapi kita akan menemani Smart Listeners dimanapun Anda berada begitu ya Pak Tung. Dan kita di kesempatan pagi hari ini akan membahas sebuah topik yang sangat berhubungan begitu dengan ucapan yang tadi Pak Tung sampaikan, Gong Chi Fa Choi. Kenapa sih orang itu nggak kaya raya? Apa penyebabnya, Pak Tung? Nah, karena ada 10 hal yang menyebabkan seseorang itu tidak kaya raya, kita bahas aja, Pak Tung, agar semua selesai sampai dengan nanti 1 jam ke depan. Silakan, Pak Tung. Ya, satu bahwa ada keyakinan yang salah atau saling bertabrakan, gitu ya. Jadi contohnya ada kata-kata gini, ada kalau keyakinan Anda seperti ini, Anda jadi susah kaya, gitu loh ya. Contohnya misalnya, uang itu penting nggak? Ya penting. Nah, kan Anda kan penting toh, gitu loh. Manusia itu kalau yakin kepada sesuatu hal, maka usahanya itu akan mengarah kepada sesuatu yang dia yakini. Mau mati demi keyakinannya dia, bahkan itu luar biasa. Tanpa disadarin loh ya. Kalau nggak percaya coba orang yang membela agamanya kan berani mati demi agamanya masing-masing kan gitu ya. Nah itu keyakinan itu begitu powerfulnya. Tapi kalau keyakinannya bertabrakan, misalnya tentang uang. Satu hari saya nulis buku di buku saya, mana buku saya Financial Revolution. Nah di situ saya tulis keyakinan yang bertabrakan itu adalah uang adalah akar dari segala kejahatan. Mendadak saya dihujat rame-rame. Pak Tung, Anda di agama saya itu kitab suci loh. Pak Tung berarti melawan kitab suci. Sebentar. Loh, itu ayat kitab suci. Iya. Loh, kalau Anda merasa yakin bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, Anda merasa berarti punya uang banyak, berarti Anda jahat dong. Loh, tapi itu tertulis di kitab suci. Pak Tung melawan kitab suci saya. Coba kitab suci ayatnya saya cari. Oh, ternyata kamu yang salah baca. Di situ tertulis di kitab suci bukan uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya memang benar. Kalau Anda cinta uang lebih dari saudara Anda cinta uang. Ada loh orang demi 1 juta membunuh orang. Ada nggak? Anda cinta uang lebih dari partner Anda cinta uang lebih dari kehidupan, Anda cinta uang lebih dari Tuhan, ya tentu saja akar dari segala kejahatan. Tapi kalau uang akar dari segala kejahatan, bukan, itu tidak ada di kitab suci, tidak ada tulisannya gitu kok. Jadi saya ternyata tidak salah, darling, gitu ya. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, itu betul. Tapi kalau uang bukan akar dari segala kejahatan, kurang uang, ingin uangnya orang lain secara tidak halal, itu akar dari banyak kejahatan. Lah ya iya. Terus kan ada orang ngomong gini toh, lebih baik miskin. Ya tenang aja. Anda membuat pilihan, mempunyai keyakinan, di mana Anda membenarkan supaya Anda miskin tidak apa-apa. Kan gini loh, pertanyaan saya, ada nggak? Apakah miskin itu membuat faktor Anda menjadi sehat? Kalau miskin membuat faktor menjadi sehat, silakan. Saya doakan Anda lebih miskin, tidak apa-apa gitu loh. Jadi gini, kalau Anda mempunyai keyakinan, satu hari deh, ini kisah nyata, ada saudara datang, waduh susah ini, jadi mau operasi jantung. Mau operasi jantung, periksa 4 dokter, operasi jantung. Terus kemudian di Jakarta saya bantu, saya carikan dokter, saya bayarin dokternya juga. Terus akhirnya dia mempunyai kata-kata, benar ya kata orang, lebih baik sehat, miskin tidak apa-apa, yang penting sehat, daripada kaya
Tapi sakit-sakitan ya, kata orang ini benar. Saya tanya, loh Om ini sehat atau sakit-sakitan? Ya saya sakit-sakitan. Mohon maaf Om kaya atau secara keuangan kurang? Ya kurang lah. Sebentar Om, saya bisa bantu bayarin. Om itu saya kaya nggak? Ya kamu kaya, kamu bisa bantu saya. Nah ini, Om ini curang, seolah-olah mau menukar kesehatan dengan kekayaannya dengan kesehatan. Lah Om sendiri nggak begitu kaya. Lah kalau saya nggak kaya nggak bisa bantu Om loh nih. Nah ini loh, banyak orang itu menggunakan pilihan pakai kata-kata atau. Tapi keyakinannya jadi pertabrakan. Nggak apa-apa kok miskin. Dia membenarkan miskin, nggak apa-apa. Yang penting kehidupannya bahagia. Benar, yakin. Miskin membuat Anda bahagia. Saya doakan Anda lebih miskin loh. Kan gitu loh. Gini loh ya. Itu ada satu orang ngomong gimana sih? Oh, si Oprah Winfrey. Saya sudah pernah kaya. Saya sudah miskin. Saya sudah mengalami dua-duanya tidak bahagia, juga pernah mengalami. Sama-sama tidak bahagia, pilih kaya. Daripada miskin tidak bahagia, pilih kaya tapi tidak bahagia. Ada nggak orang miskin yang tidak bahagia? Ada nggak orang miskin yang tidak sehat? Ada. Jadi ketika Anda membuat keyakinan yang bertabrakan, uang bukan segala-galanya. Loh, Anda mau analisir arti. Lah kalau Anda tidak keyakinan bahwa itu penting, kita tidak mencintai uang, kita mencintai dari uang, mencintai persaudaraan lebih dari uang, mencintai relationship kita lebih dari uang, that's true. Mencintai kesehatan kita lebih dari uang, that's true, itu benar. Jadi uang bukan segala-galanya, betul. Yang Anda nyatakan betul. Tapi kalau Anda gunakan untuk menetralisir semangat Anda untuk mencari uang, gitu loh ya. Jadi akhirnya uang jadi tidak penting. Jadi keyakinan yang salah atau saling bertabrakan. Uang penting sih, tapi uang kan bukan segala-galanya. Anda mulai menetralisir. Kata-kata Warren Buffett ini. Boleh nggak Anda ngomong uang bukan segala-galanya? Katanya Warren Buffett. Boleh. Pastikan Anda ngomong itu ketika Anda sudah kaya raya, katanya Warren Buffett. Oke. Ketika Anda, ya ini ngomong keyakinan aja bisa 1 jam lebih gitu ya, karena ini penting sekali. Please tolong ditulis keyakinan Anda yang menghambat Anda. Keyakinan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada yang menunjang Anda, mendukung Anda untuk menjadi lebih kaya, atau menghambat Anda untuk jadi lebih kaya. Pak Tung, uang kan tidak bisa untuk membeli cinta. Oh ya? Itu ada yang pada usaha seminar, itu salah Pak. Itu enggak tahu tempatnya aja, enggak tahu tempatnya. Tobat repot gitu ya. Tapi betul, kadang uang tidak bisa untuk membeli cinta. Kadang kalau keyakinannya orang, wah, saya dapat orang kaya nanti susah, dia menghindari orang-orang yang kaya. Contohnya orang laki itu, aku enggak mau dapat istri kaya, nanti tidak menghargai aku. Nah, makanya dia enggak mau dapat orang kaya, dia enggak bisa dapat orang kaya. Tapi ada orang yang yakin, enggak apa-apa, istri saya kaya enggak apa-apa. Saya dapat warisan 1 pabrik, saya buat jadi 16. Buktikan, saya buktikan. Ini akan saya buktikan. Nah, ketika Anda seperti itu, Anda tidak menghindari orang yang kaya. Ya. Jadi, balik lagi. Apapun yang Anda yakini, itu mendukung Anda menjadi lebih kaya atau menghambat Anda jadi lebih kaya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Anda bilang, uang bukan segalanya. Ya memang benar. Tapi kalau Anda gunakan untuk menetralisir bahwa uang itu penting, ya makanya Anda biasa-biasa saja. Makanya boleh nggak uang bukan segalanya? Masih ingat kata-kata yang Warren Buffett, boleh kalau Anda sudah kaya. Anda kaya-kaya waktu ngomong itu. Nah, jadi hati-hati banget ya Pak Tung ya dengan apa yang kita yakini begitu ya. Namun, kan uang tidak dibawa mati. Untuk apa duit banyak? Ya betul sih, uang tidak dibawa mati kan betul. Tapi tidak punya uang rasanya mau mati aja. Ya Anda harus bulat gitu loh. Yes. Oke, Pak Tung, kita jeda dulu begitu ya untuk satu sesi selanjutnya. Kita jeda dulu. Yes. Ditahan ada 10 poin nih Pak Tung. Jangan sampai nanti kita bikin part 2 lagi nih. Satu aja udah 15 menit. Oke. Yes. Kita jeda dulu Pak Tung ya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami. Kami masih membahas sebuah topik yang penting untuk Anda ketahui, di mana ada 10 hal kenapa sih orang tidak kaya versi Tung Desem Waringin. Kita jeda dulu. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang.
dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Anda masih bersama kami dalam program Smart Business Talk. Ada 10 poin Smart Listeners. Mengapa sih Anda atau seseorang itu tidak kaya raya? Dan ini dibahas dalam program Smart Business Talk di pagi hari ini bersama dengan Pak Tung Desem Wadingin. Sebelumnya sudah ada 1 poin ya Pak Tung ya? Ada keyakinan yang salah dan juga bertabrakan. Apa poin lainnya? Silakan Pak Tung. Nah, ini sebelum poin selanjutnya saya pasti belum puas nih membahas poin 1. Contohnya kan seringkali orang itu kepengen merasa menang terhadap orang yang kaya, mosok dia kalah semua sih, kayak tadi yang penting sehat, enggak apa-apa, miskin enggak apa-apa, yang penting sehat. Padahal orang kaya tuh orang-orang yang sakit butuh kayak Pak Dahlan Iskan waktu transplant livernya dia kan dia butuh duit, butuh 5 miliar lebih itu untuk transplant liver. Nah itu kalau dia enggak kaya udah mati duluan gitu ya. Tidak semua Pak Nurkolis Majid transplant liver ya meninggal dunia, kalau Tuhan memanggil ya sudah, itu haknya Tuhan. Tapi ternyata contohnya lagi, ada orang bilang, oh orang kaya itu sombong. Ya Anda bilang toh, enggak, saya kaya dan rendah hati. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Termasuk Anda misalnya gini, easy come, easy go. Uang yang datangnya cepat, hilangnya juga cepat. Berarti Anda menghindari uang-uang yang hilangnya. Uang, 2 hal. Masalah ketika Anda punya keyakinan, easy come, easy go. Uang yang datangnya cepat, perginya juga cepat. Ada 2 masalah di sini. Apa yang terjadi? Berarti Anda menghindari uang-uang yang cepat.
Ada loh yang secara halal bukan scam bisa dapat duit yang banyak gitu ya, tergantung jenis bisnisnya. Yang kedua, ketika duitnya dapatnya cepat, hilang sungguhan. Gimana? Anda mau dapat 1 miliar itu hari ini atau 10 tahun? Kan harusnya lambat atau pelan-pelan, 10 tahun lagi. Yuk sekarang Pak, nanti hilangnya cepat. Ya biarin Pak. Yang penting kan sudah pernah punya duit 1 miliar. Tapi saya menyatakan begini, easy come, easy grow. Uang yang datangnya cepat, tumbuhnya lebih cepat. Iya, karena ditanam lebih duluan. Anda punya duit 1 miliar hari ini, Anda deposito hari ini sudah mendapatkan bunga. Anda belikan saham yang masih langsung menghasilkan dividen. Kalau dapatnya lambat 1 tahun baru 1 miliar. Nah, Anda banyak kata-kata yang Anda harus luruskan. Ini mendukung atau tidak mendukung. Orang semakin kaya tanggung jawabnya semakin besar. Anda takut tanggung jawabnya semakin besar. Katanya di balik superpower yang kekuatan yang besar timbul tanggung jawab besar. Katanya Spider-Man. Kalau saya enggak, kalau uang saya banyak, saya lebih mudah mengambil tanggung jawab. Loh ya toh, orang tua saya sakit sini saya bayarin. Saudara enggak mau bayarin, enggak apa-apa. Ini kan lebih gampang ambil tanggung jawab. Misalnya Anda pergi ke mall, lagi ketemu teman, lagi mau makan. Terus kemudian, ketemu teman SMA, lagi sama-sama makan. Terus kemudian, oh saya yang bayarin. Ngambil dompetnya, enggak bisa mau gini. Dipegang, yang dipegang sakunya, ya dompetnya enggak keluar. Sudah saya dulu, tapi enggak keluar dompetnya. Ya, angel. Kalau Anda duitnya banyak, sudah saya bayar langsung. Kan gampang toh. Orang yang kaya lebih mudah ambil tanggung jawab. Kalau Anda takut tanggung jawab besar, nah oke, itu nomor 1 ya. Keyakinan yang salah atau saling bertabrakan membuat tidak mendukung Anda jadi kaya. Tolong dibulatkan bahwa uang itu banyak itu ginilah. Orang miskin juga bahagia, orang kaya juga bahagia. Kalau dia bisa bersyukur, tapi saya pilih kaya dan bahagia. Boleh nggak? Pakai dan. Ada nggak orang kaya yang keluarganya tidak harmonis? Ada. Yang miskin lebih banyak lagi yang tidak harmonis. Berantem urusan rebutan makan. Nah, kalau sama-sama harmonis, saya pilih pakai kaya deh, kaya dan harmonis. Daripada miskin dan harmonis, pilih kaya dan harmonis, pakai dan ya. Nah, ini keyakinan yang bertabrakan ini penting, Anda luruskan. Kemudian yang kedua, kenapa orang banyak tidak kaya? Tujuannya tidak jelas. Saya pengen lebih kaya. Tadi dalam seminar sering godain orang. Anda pengen lebih kaya? Siapa yang pengen lebih kaya? Langsung saat ini detik ini juga saya pengen lebih kaya. 10 orang maju, langsung rebutan. 10 orang, loh, sisanya turun ke bawah. Langsung saya tak kasih duit 100 rupiah. 100 rupiah, 100 rupiah. Nah, lebih kaya 100 rupiah. Toh. Tujuan Anda tidak jelas. Kaya itu apa? Angkanya berapa? When enough is enough. Kapan Anda merasa kaya? Karena Anda tidak pernah merasa kaya jelas. Nah, kalau saya, definisi saya kaya, ada 6 level ya. Itu kalau Anda ikut Financial Revolution saya itu ada 6 level bagaimana orang jadi kaya itu step pertama, step kedua, step begini. Itu jelas sekali. Termasuk passive income lebih besar dari gaya hidup yang saya inginkan. Yang saya inginkan apa? Oh, saya kemana-mana mau naik bisnis kelas. Itu misalnya, boleh nggak? Saya mau naik helikopter, mampu. Mau naik private jet, mampu. Dan beli mobil yang saya inginkan, mampu. Mau beli Ferrari, mampu dari passive income. Ferrari berapa? 12,5 miliar yang GTS F296 GTS. Boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi intinya, belinya dari passive income. Nah, jadi, saya mau bangun rumah dari passive income. Oh, bisa. Tidak harus langsung passive income-nya ratusan miliar, enggak. Oh, ternyata bangunnya bertahap. Ya, 1 bulan sekian M, sekian M, sekian M. Oh, dari passive income bisa. Oke, kenapa tidak? Tujuannya jelas. Angkanya berapa? Dan banyak orang tujuannya enggak jelas. Cuma kepengen lebih kaya. Kalau saya jelas, passive income-nya lebih besar dari gaya hidup saya. Gaya hidup yang saya tentukan ini. Cost-nya berapa? Nah, ini bisa nggak saya bayar dari? Kalau belum, nah, tujuan semakin jelas, semakin mudah. Contoh, ada orang bilang, saya mau punya pasangan yang kaya. Tidak jelas kaya itu apa. Akhirnya banyak artis toh, kena jebakan Batman toh, diapelin pakai mobil keren-keren. Oh, ternyata mobilnya mobil saudaranya. Ternyata mobilnya kok ganti-ganti. Oh, ternyata manajer showroom mobil itu ya. Ternyata tidak kaya-kaya amat juga loh. Jadi tampaknya kaya tapi nggak kaya sungguh. Tapi kalau Anda jelas ya, oh, saya kepengen yang ganteng. Ganteng itu apa? Kalau Anda tidak jelas susah. Oh, ganteng itu tingginya minimal 180 gitu ya, pakai kacamata gitu ya, wajahnya kayak Tong Desembaringin kan cukup jelas toh. Anda bisa cari dibandingkan fotonya dengan saya misalnya gitu ya, tingginya diukur. Nah, semakin jelas, semakin mudah Anda. Misalnya, kaya tahap pertama, saya punya 3 bulan tabungan, kan boleh toh? 3 bulan tabungan minimal misalnya. Jadi if something happen, itu level pertama untuk kaya gitu ya. 3 bulan tabungan. Kalau sesuatu hal terjadi terhadap pekerjaan saya masih bisa hidup 3 bulan. Itu level pertama. Anda punya belum? Belum ini jadi goal, tujuannya jelas. Saya harus punya tabungan minimal 3 bulan. Kalau dulu saya goal pertama bukan 3 bulan, 3 tahun. If something happen, saya tidak bekerja.
ternyata cocok loh. Pada waktu COVID itu kan orang bisa enggak bekerja setahun, 2 tahun, bisa kena ini. Nah, saya bilang minimal 3 tahun. If something happen, keluarga saya hidup tanpa harus bekerja, saya punya tabungan, ya tentu saja saya makan tabungannya. Tabungan sama. Itu level pertama. Level berikutnya, Anda sudah mulai punya passive income. Selain punya tabungan ini, Anda punya passive income yang bisa membayar biaya-biaya yang harus dibayar. Contohnya biaya listrik, cicilan mobil Anda, cicilan rumah Anda harus punya passive income yang bisa membayar itu tadi. Nah, yang basic-basic, yang berikutnya, Anda selain punya tabungan minimal 6 bulan atau 3 tahun, terserah goal Anda punya passive income yang bisa, misalnya tadi, membayar gaya hidup yang basic Anda, plus 1-2 kali, misalnya sekali waktu liburan, 1-2 kali liburan yang Anda. Yang keempat, Anda punya goal. Selain punya tabungan 6 bulan atau 3 tahun tadi atau 3 bulan minimal, Anda punya passive income yang bisa membayar gaya hidup Anda sekarang. Itu yang keempat. Yang kelima, gaya hidup yang Anda inginkan. Kalau saya sampai level kelima. Kalau level keenam, absolute financial freedom saya belum. Absolute financial freedom itu misalnya ngundang Beyonce ya di pesta ulang tahun saya. Berapa? 5 juta dolar. Oke. Nah, itu saya bisa hari ini, bisa, tapi gak rela asem tenani 5 juta bernyanyi gitu tahun. Nah, kalau Anda sudah absolute financial freedom, Anda enggak masalah sama sekali. Mungkin Pak Haritanu sudah, Mas Sandiaga Uno mungkin sudah, ya kalau mereka mau bisa ngundang penyanyi top, ngundang apa, dengan damainya mau kemana-mana ya sudah, beli private jet boleh, bisa beli apa boleh. Ya saya bisa nggak hari ini? Bisa, cuma nggak rela. Waduh, setiap bulan biayanya segini enggak tak pakai sama sekali, paneman buat apa? Berarti belum absolute financial freedom. Baru financial freedom dengan gaya hidup yang saya inginkan, tapi belum totally financial freedom, ya masih ada itu-hitungannya, itu belum absolute. Tapi oke, why not? Tapi Anda tujuannya harus jelas. Yang ketiga, kenapa orang tidak kaya? Menganggap tujuannya mustahil. Satu hari saya kasih training, terus kemudian tentang financial revolution, tulis goal keuangan Anda. Anda pengen punya income berapa, gitu ya? Pengen punya passive income berapa? Setelah ditulis, pengen amal berapa? Sudah setelah ditulis, saya bilang, oke, tambahin nolnya 1 semua. Coba rasakan, bayangkan. Kemudian, gimana? Happy? Kemudian saya tanya, goalmu berapa? Misalnya dari 100 juta jadi 1 miliar. Wah, gimana rasanya? Happy? Terus kemudian, happy Pak, tapi wajahnya gini. Apa ya mungkin ya? Angel, mimpin gratis saja enggak berani. Jadi ketika Anda menganggap tujuannya mustahil, Anda enggak akan ada usaha untuk mengejar. Anda enggak mungkin. Jadi, terlalu jauh. Contoh. Ketika saya memberikan satu konsul pada Pegadaian begitu ya, terus kemudian kita buat petisi begitu ya, setiap hari ada laporannya. Ketika pakaiannya sudah terwujud, makanya gini, yang di bawah ini sudah mulai enggak mau usaha lagi. Enggak mungkin. Saya enggak mungkin ngalahkan. Ketika dia merasa tidak mungkin, dia enggak usaha lagi. Kenapa kok dia berhenti di sini? Enggak jualan lagi, enggak begini. Karena yang juara terlalu jauh, enggak bisa ngalahkan. Karena yang diambil para juara. Tapi ketika insentif kita buat, bukan hanya para juara, tapi juga per penjualan sekian dapat poin ikut diundi, ikut tour ke Eropa, terus selain juara juga diundi, juga ada rewardnya. Setiap Anda naik ini dapat kompensasi secara insentif, dapat rupiahnya juga. Mereka tetap mau usaha. Kalah jauh enggak apa-apa, enggak dikejar, tapi poin undiannya siapa tahu bisa ke Eropa, ya, terus dapat rewardnya secara uang juga, ya, dia tetap lebih semangat. Tapi ketika para juara doang yang insentif, begitu sudah selisih jauh, yang jauh sudah ngerem, sudah enggak mau usaha lagi. Ketika Anda menganggap tujuannya mustahil, enggak mungkin saya bisa ngalahkan sana, enggak mungkin saya bisa mencapai, Anda ngerem. Hati-hati. Jadi tujuan, kalau orang lain bisa, saya bisa. Apakah semua selalu bisa? Belum tentu. Tapi kemungkinan lebih besar ketika Anda usaha, daripada Anda, enggak mungkin, selesai. Jadi, kenapa orang tidak kaya menganggap tujuannya mustahil? Apa yang mungkin? Ya sudah, selesai. Supaya mungkin. Nah, kemudian yang keempat, tidak merasa harus. Kenapa orang ikut seminar saya? Banyak sekali orang-orang yang muda, yang kepepet, yang muda, sukses luar biasa. Karena mereka tidak punya pilihan. Tapi banyak sekali orang-orang yang sudah kerja, yang sudah mendapatkan income yang lumayan, kan dia tidak, begini aja cukup kok. Jadi why-nya not big enough, orang tidak usaha.
Daripada cari how caranya gimana, cari why-nya dulu. Kalau why-nya big enough, saya akan beri contoh nanti. Oke, ini kita harus break dulu ya. Yes, benar Oke. Patung. Kita harus break dulu ya. Untuk satu sesi selanjutnya, tetap bersama kami Oke. Smart Listeners dalam Smart Smart Business Talk. Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam Smart Business Talk. Ayo, yang baru bergabung bersama dengan kami, Anda bisa bergabung di 0812 11 12 959. Kami juga tersedia di YouTube channel Radio Smart FM. Anda bisa bergabung dan mungkin berkomentar ya seputar topik kami di kesempatan pagi hari ini. Ataupun mungkin Anda punya pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Tung, boleh. Kita membahas seputar 10 hal kenapa orang tidak kaya. Di sesi sebelumnya, Pak Tung, ini sempat menggantung begitu ya, yaitu tidak merasa harus, faktor why-nya tuh nggak big enough. Ini kenapa yang menyebabkan hal demikian, Pak Tung? Silakan. Saya beri contoh gini.
Why-nya itu sebetulnya nikmat dan sengsara. Jadi nikmat itu ternyata cuma 20%. Jadi orang kepingin kaya itu, ya saya kayak gini aja sudah cukup, ya wes nggak mau kaya lagi, gitu kan ya, nggak mau lebih Yes. kaya lagi, ya sudah cukup ya. Contoh di dalam seminar seringkali saya tanya, kalau Anda harus loncat, ini atap tingginya 12 meter, Anda harus menyentuhkan tangan Anda ke atap tadi. Mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin. Kalau dia sudah menganggap tujuannya mustahil, nggak mungkin. Tapi ketika saya kasih why-nya Big Ina, gini loh ya, kalau kamu bisa loncat menyentuhkan tanganmu ke atap yang tingginya 12 meter, dapat 1 triliun rupiah cash keras. Mau mikirin? Mau. Caranya gimana? Rodok bingung, mau pakai trampolin, nggak boleh. Apa mulai. Tapi begitu saya kasih yang lebih keras lagi, ternyata otak manusia 80% itu menghindari sengsara. Nah, oke, kalau Anda nggak bisa, saya kasih waktu 1 jam, kalau Anda nggak bisa loncat, nyentuh tangan Anda ke atap yang tingginya 12 meter, maka Anda akan dihukum mati. Dihukum matinya itu bukan ditembak dor langsung mati. Disilet-silet 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1, dikecerin jeruk nipis, dijemur di luar. Kalau nggak mati, disilet-silet lagi vertikal, kemudian dikecerin cuka, dikasih garam. Kalau nggak mati lagi, dijemur lagi, terus kemudian digoreng sampai mati. Kalau gitu siapa yang yakin bahwa caranya bagaimana Anda harus bisa? Cari cara, pokoknya kudu bisa. Oh saya Pak harus bisa, daripada mati gitu. Oke caranya gimana? Langsung keluar. Oh Pak, pakai trampolin, nggak boleh. Naik, Pak. Jadi kita susun orang-orangnya tumpuk-tumpukan Pak sampai atas untuk nyentuh. Bukan, harus loncat. Wow, kemudian kita rubuhin gedungnya Pak. Gedungnya kita rubuhin, kita jatuh dan kita mendadak segala macam. Terus nggak boleh, kita nggak bisa, nggak boleh, mendadak ada orang begini. Oh gampang Pak, sudah saya potong tangan saya lempar ke atas. Loh, tapi kan harus loncat. Nggak apa-apa Pak, sambil loncat tangan dilempar, potong lempar ke atas. Oh ya bisa juga ya, kan tetap menyenggol. Walaupun tangannya tidak menyentuh badan Anda. Tapi tangan Anda nyentuh. Nah, kalau mau efektif efisien, nggak usah tangannya. Jadi kukunya atau jarinya aja gitu dilempar begini, kasih gini dilempar ke atas sambil loncat, jedok kena juga. Tuh lihat, mendadak kreativitas Anda melejit luar biasa karena Anda merasa harus. Ketika Anda tidak merasa harus, ya wis. Ya segini aja boleh. Anda kan terus berusaha mensyukuri apa yang Anda punya. Ya sudahlah, cukuplah, gini aja cukup, gitu aja kok. Masih ingat di sesi yang lalu, kalau Anda fokus bersyukur, ya Anda akan tetap bersyukur. Tapi Anda nggak maju, Anda naif. Boleh nggak fokus bersyukur dan mau maju? Boleh. Apa yang dipunya disyukuri, yang belum punya dikejar, hasilnya apapun disyukuri dan dipelajarin supaya besok jadi lebih baik, tetap maju. Tapi kalau why-nya Big Ina, yes saya harus, maka kita akan lebih fight daripada orang yang tidak merasa harus. Apakah yang tidak merasa harus bisa sukses? Bisa juga. Tidak harus kok Anda merasa harus. Tapi kalau Anda melakukan yang harus dilakukan, atau Anda punya strategi terbukti berhasil, Anda tidak harus, tapi Anda melakukan dengan baik, ya Anda sukses. Jadi why-nya Anda cari. Why kenapa Anda pengen jauh lebih kaya? Saya why-nya bikin. Why saya itu adalah ketika papa saya sakit, saya tidak bisa bayarin. Oh ini toh rasanya tidak punya uang. Papanya sakit tidak bisa dibayarin. Saya pindah ke kelas 3, nangis. Papa saya, dia ngomong kamu tidak punya uang. Nah itu why saya mendadak Big Ina. Saya mau kok kaya. Saya mau kalau saya dulu tujuannya cuma 2 kaya. Anak saya mau sekolah kemana saya bisa bayar. Yang penting lagi nomor satunya adalah kalau orang tua saya sakit saya bisa bayar. Nah itu jadi merasa harus jadi kaya. Kalau Anda harus kaya Anda akan cari cara. Kalau Anda tidak merasa harus, tobat. Apa pain point Anda kalau Anda miskin? Kalau Anda tidak punya pain-nya, bayangkan penghinaannya, kesusahannya. Banyak orang kaya miskin tidak apa-apa, yang penting kita bersyukur. Ya silakan. Apa iya betul Anda bisa bersyukur ketika orang tua Anda sakit, Anda tidak bisa bayarin, Anda bisa bersyukur? Oh ya? Ketika anak Anda mau sekolah, Anda tidak bisa bayarin, Anda bisa bersyukur? Mungkin Anda levelnya sudah seperti nabi-nabi. Tapi nabi-nabi zaman dulu kaya raya loh. Nabi Muhammad kira-kira kaya atau kaya banget? Kaya banget. Nabi Sulaiman juga kaya raya. Kalau bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan, kaya raya juga, bisa ngasih makan ribuan orang kok gitu ya. Kalau bagi yang beragama Muslim dianggap Nabi Isa. Nabi Isa kaya nggak? Kaya, bisa ngasih makan ribuan orang. Ya. Dan gini, balik lagi gitu ya. Jadi satu,
Anda merasa harus. Kalau Anda merasa harus, mendadak Anda punya alasan sangat kuat, nikmat dan sengsaranya jelas, Anda akan kemungkinan suksesnya lebih besar daripada Anda tidak punya. Berikutnya yang kelima, Anda tidak punya strategi yang terbukti berhasil. Harus. Tapi Anda mencari matahari terbit, larinya ke barat. Barat itu matahari terbit atau tenggelam ya? Nah, kalau strateginya salah terus ya sampai Anda gelundung jatuh, oh ya terbitnya di sana. Kalau strategi Anda salah, ya Anda caranya salah. Kalau caranya salah, hasilnya banyak salahnya. Jadi balik lagi, yang nomor 5, Anda harus cari strategi-strategi yang terbukti berhasil. Gini loh, Anda tes cermin, berkaca. Yang Anda kerjakan hari ini bisa membuat Anda kaya nggak? Kalau bisa, Anda tanya, supaya lebih cepat caranya bagaimana? Secara halal loh ya. Kalau enggak, Anda cari peluang dong. Cari hal-hal yang lain bisa yang membuat Anda kaya. Mohon maaf nih, rodo daina nih. Pak Tasya, kalau Anda kepengen lebih kaya dari hari ini, apakah Anda jadi, wah ini rodo ngangguin lagi nih, Anda jadi host di Smart FM, Anda bisa jadi kaya? Waduh, pertanyaannya Mohon berat maaf. ini, Pak. Banyak host saya dulu keluar jadi kaya. Itu siapa itu host saya dulu? Akhirnya jadi ada di tambang, ada dari mana, jadi makelar properti, jadi dapat duit. Host saya luar biasa juga. Karena dia ya tadi, jadi cari strategi yang lebih terbukti. Tidak semua bidang bisa membuat kita sama kayanya. Ya. Tapi tadi tentu saja bidang saran saya yang bawa manfaat untuk orang banyak dan menguntungkan untuk kita. Tidak bisa hanya menguntungkan kita tapi merugikan orang lain. Judi online, waduh, Anda kaya membuat judi, Anda yang membuat online kan kaya. Ya jelas dong program Anda yang membuat toh. Tapi yang main judi miskin, wah repot itu. Loh, tapi saya membuat banyak kaya loh. Itu Menkominfo itu yang staf kementerian kan punya banyak saya buat jadi kaya, saya kasih duit banyak, wah silakan. Repot. Nah, itu hakim yang saya mau sogok, loh, kan ada yang tidak mau juga disogok. Yang mau saya sogok juga jadi kaya, itu saya membuat kaya orang banyak, tapi banyak rakyat yang jadi miskin kan sedih kan itu ya. Jadi balik lagi, cari strategi yang terbukti Anda membuat Anda jadi kaya seperti apa. Nah, berikutnya yang keenam gitu ya. Anda tidak mengetahui jalur alamiah atau paling mudah untuk mencapai tujuan Anda. Jadi tipikalnya orang itu masing-masing. Ada yang tipikalnya star, tampil. Ada yang tipikalnya itu orang yang di belakang. Kalau Anda tipenya adalah tipe manajemen, starnya biarkan orang lain. Anda jadi manajemennya aja. Anda boleh jadi star, Anda boleh jadi manajemennya. Tipe Anda apa? Jadi kalau tipe Anda ini jadi bukan jalur alamiah Anda susah. Nah, untuk mengetahui tipe ini banyak tes gitu ya. Anda cari tes. Jadi ada well condition test Anda, cari tes tentang bagaimana jalur-jalur alamiah yang buat orang, cari tes ya. Itu banyak yang online, ada yang gratis, ada yang bayar. Silakan tes. Oh, jalur saya seperti ini. Lebih silakan gitu ya. Jadi kayak misalnya siapa itu Elon Musk, wah itu dia memang eksekutor yang luar biasa. Jadi dia punya impian, dia eksekutor. Sebetulnya Elon Musk itu bukan tipe keli yang star, yang tampil begitu, enggak. Tapi kalau si Alibaba itu tipenya star, dia tipenya tampil kan gitu ya. Jadi jalur alamiah itu Anda seperti pas sekali masuk di sana, seret, masuk enak luar biasa. Jangan istilahnya cari jalur-jalur yang Anda bisa membuat Anda kaya. Tentu saja cari bidang yang membawa Anda berhasil dan jalur alamiah Anda seperti apa. Nah, kemudian yang ketujuh, tidak mempunyai rencana yang realistik. Maksudnya apa tidak punya realistik? Ya kayak tadi. Jadi, bisa nggak Anda satu hari turun 20 kilo? Ayo, bisa nggak? Nggak bisa, Patung. Bisa. Potong kaki, Sehari. potong tangan, kurang potong kepala, ya mesti bisa. Turun 20, tapi nggak realistik, kan gitu ya. Nggak sustainable, nggak realistik. Banyak orang kena scam karena tadi, nggak realistik. Coba perhatikan. Ada satu orang, jadi robot forex datang ke tempat saya. Pak Tung, ini 1 bulan untung 10%. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi kalau robot forex tadi itu hanya dipakai di satu tempat, satu bandar, atau 5 tempat, 5 bandar, tidak bisa robot forex-nya dipakai kepada banyak. Dan robotnya tadi di multi level kan, ataupun dijual melalui TV, misalnya begini, di satu tempat. Pertanyaan saya sekarang, masuk akal nggak sih satu bandar? Sekarang gini, Anda transaksi itu kepada bandar toh, bandarnya kalah terus, mau nggak?
Nggak Rivalnya mau pasti dong. Bandar dengan nggak mau. Lah kalau Anda Bandar kalah, dana kelolaan Anda berapa? Oh 5 triliun Pak Tung. Ini lah Anda Bandarnya berapa? Kita bagi 5 Pak Tung. Oke, berarti 1 triliunan. Berarti 10%. Berarti setiap bulan Bandarnya kalah. Bandarnya STP enggak? Straight through process. Straight through process itu ke bank-bank besar. Ke bank-bank besar pun bank-bank besar mau enggak setiap bulan kalah 100 miliar. Nah. Kalau enggak mau kalah, pertanyaan saya, Bandar mau menang nggak? Mau, Pak Tung. Menurut saya gini, orang presentasi dari Singapura, some trader atau apa begitu, terus kemudian masih muda, umur 30-an. Jadi satu bulan Pak Tung untung 10%. Oke, gini loh, perhatikan ya, kalau satu bulan 10%, Anda punya $1.000 aja. Dalam waktu Anda seumuran Warren Buffett, 50 tahun sekian lagi, tak hitungkan, duit Anda dari jadi 6 juta triliun. Jadi triliun 2 kali. Triliun itu nolnya berapa? Kalau miliar nolnya 9. Kalau triliun nolnya 12. Ini nolnya 24. Tambah lagi 6 juta. 6 juta triliun US dollar karena duit Anda 10% naik. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, nggak realistik. Jadi nggak realistik kena scam. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya Anda nitilin, Anda main satu hari, satu bulan bisa main dapat 10%, bisa. 100% bisa. Lo Keng Hong buka nggak ya? Lo Keng Hong buka nggak? Dia invest di mana supaya orang bisa ikut? Enggak juga ya? Saya sudah tahu. Karena kalau semua ikut-ikutan, dia akan keluar. Nanti kalau sudah harganya tidak wajar menurut dia akan keluar. Gitu loh ya. Karena dia berdasarkan ilmu yang realistik. Price earning ratio-nya berapa, price book value-nya berapa, terus kemudian growth-nya berapa, perbandingan dengan price earning value-nya dengan growth-nya berapa, PEG-nya berapa. Dia punya ilmunya. Wah, ini terlalu murah. Dia masuk. Tapi ketika semua orang ikut masuk, ikut-ikutan dia, harganya jadi tidak wajar, dia keluar. Loh ya, nggak wajar, ini sudah untung banyak, kalau dilanjutkan bisa bablas lagi, dia keluar. Tapi banyak orang ikut-ikutan. Rencana Anda ikut-ikutan tidak realistik. Kalau Anda di saham, Anda masuknya telat, pesta sudah usai, Anda kebagian yang cuci piring. Mending punya ilmunya, belajar ilmunya Lo Keng Hong boleh, belajar ilmunya Warren Buffett boleh, jangan ikut-ikutan, ini bagus. Ini go to the moon. Masuk neraka bareng-bareng. Nah, rencana Anda tidak realistik kalau tidak melakukan tindakan sesuai dengan rencana. Gini loh, uang itu tidak ujuk-ujuk datang dari langit. Bisa nggak sih? Bisa. Oh, mau dibagi lagi? Oke, sudah Kita mau jeda break dulu. nih. Siap. Kita jeda dulu, masih ada berapa? 3 poin lagi ya Patungnya, poin 8, 9, dan ke-10. Kita jeda dulu. Siap. Sejenak untuk satu sesi terakhir Smart Listeners, tetap bersama kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan,
melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Sesi yang terakhir, Smart Listeners, tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Anda sekali lagi bisa bergabung di 0812 11 12 959. Masih membahas sebuah topik, 10 hal kenapa orang tidak kaya. Masih ada 3 poin nih ya Patung ya. Silakan Patung, langsung dibahas. Ya, yang ke-8 adalah tidak melakukan sesuai dengan rencana, tidak melakukan tindakan. Jadi Anda harus punya rencana untuk jadi kaya. Anda memilih jalur-jalur untuk jadi kaya. Kalau Anda tidak melakukan dengan sesuai dengan rencana, ya hasilnya berantakan. Kalau misalnya Anda sudah tahu, oh strategi untuk kaya itu ternyata gini loh, uang itu tidak datang langsung dari langit. Oke, bisa nggak datang langsung dari langit? Bisa. Misalnya satu hari ada pengacara nyari Anda. Apakah betul Anda yang namanya Kak Tasya Rustama? Ya, betul. Oh ya, saya pengacara dari India. Anda punya om di India, kaya raya, namanya Mukesh bukan Ambani, Mukesh Amdani gitu ya. Kaya raya luar biasa, tidak punya anak dan meninggal, dan Anda mendapat warisan 10 triliun rupiah. Mau diterima? Pasti mau. Tapi itu kan adanya cuma di komik, itu cuma di film-film. Ya ada sih, Di tapi mungkin novel. jarang gitu ya. Mungkin Ya. sangat-sangat jarang, mbahnya jarang. Satu hari mendadak Anda, boom, datang dari langit, jarang. Kalau Tuhan menginginkan Anda langsung kaya, ya langsung kaya. Dapat seperti itu tadi gitu ya, dapat jebret. Tapi balik lagi, Anda kan punya rencana. Rencana-rencana ini, kalau Anda mau membangun istilahnya danau kekayaan, Anda ada gunung yang Anda harus bangun dulu. Gunung yang akan mengalirkan air kekayaan ke danau Anda. Gunungnya apa rencana? Anda mau kaya dari mana? Dari bisnis? Dari properti? Oke? Atau dari investasi? Atau dari internet? Silakan. Anda punya gunung-gunung kekayaan yang Anda harus rencanakan dulu. Kalau bisnis apa yang membuat kaya? Tidak semua bisnis bisa membuat orang kaya. Contohnya, saya laundry. Hari ini udah 250 sekian, nambah terus 253, 250 berapa. Nah, saya kan punya rencana. Rencananya gini, kalau satu untung, saya buka laundry berikutnya. Untung, bukakan laundry berikutnya. Saya mengambil nggak? Mengambil, tapi sebagian yang kecil aja. Tapi sisanya saya gulungkan. Tapi ada orang nggak sesuai dengan rencana. Baru satu, untung, nggak buka laundry kedua. Beli, ganti mobilnya dari Nissan Livina jadi Toyota Kijang. Oh, nanti baru dapat untung lagi, tidak digulung. Jadi 45, jadi ganti Alphard dulu loh. Ya tidak sesuai dengan rencana. Anda konsumtif lebih gede dari tindakan Anda yang membuat pasif income Anda. Gunung-gunung pasif income Anda perlu sekali. Jadi lakukan tindakan sesuai dengan rencana Anda. Hindarkan distraksi, hindarkan gangguan. Boleh Alphard, apa tuh beli Rolls Royce, beli Ferrari, beli Lambo, beli begini. Ya biarin, kalau
income-nya sudah cukup, biarin. Nggak usah ngiri saya gitu loh ya. Tapi belajarlah, terinspirasilah pada waktu masa-masa berjuang. Kalau gitu Pak Tong tidak bahagia ya, dulu hemat sekali. Enggak. Saya itu healing setelah mencapai target. Saya itu konsumtif setelah disiplin. Banyak orang healing tanpa disiplin. Beli barang konsumtif tanpa target. Saya kan mencapai target segini, sebagian saya gunakan untuk konsumtif. Boleh dong. Saya mencapai istilahnya disiplin, menyisihkan sekian untuk ternak duit, saya yang sekian saya nikmatin. Boleh dong, setelah saya disiplin, boleh dong. Dari dulu saya tetap nikmat gitu ya. Nah, berikutnya, yang ke-8, tidak melakukan monitoring dan tidak melakukan penyelarasan. Problemnya orang seperti hari ini, misalnya awal tahun, setting goal. Setelah akhir tahun tidak tercapai. Kenapa? Karena 1 tahun sekali penyelarasannya dan monitoringnya. Kalau menurut saya sebulan sekali saya sudah belum melakukan yang harus saya lakukan. Mencari peluang, belajar ilmu-ilmu yang penting, sehingga saya bisa menjadi lebih kaya dari hari ini. Contoh, tanggal 7 sampai 9 Februari ini saya ada seminar Financial Revolution gitu ya. Jadi biasanya orang 5 juta sekian, bagi Anda smart listener cukup 168.000. Pak Tong, kenapa harus bayar? Kenapa tidak digratiskan? Digratiskan berkali-kali. Orang nyepelein, nggak datang lebih telat, pulang pada ini secara online tanggal 7 mulai jam 2 sampai. Sebetulnya ini kan ilmu-ilmu yang penting. 168.000 itu untuk apa sih Pak Tong? Gini loh, saya kembalikan ke Anda dalam berupa undian iPhone, undian cincin, dan undian-undian yang lain. Saya akan kasih hadiah Anda. Kalau masih ada untung, saya sumbangkan. Oke? Kita sumbangkan dompet duafa. Nah kan lebih baik. Dapat ilmu, dapat kebaikan karena Anda ikut nyumbang. Cocok tak? Gitu ya. Dapat ilmu, dapat undian, dapat ilmu. Nah, balik lagi. Anda silakan daftar di mana? Di 08111, 081-nya 3 kali, 63873. Saya ulangi pelan-pelan ya, masukkan nomor handphone Anda. Daftar 08111, 1-nya 3 kali, 63873. Di 0813 kali, 63873, masukkan handphone Anda, 0813 kali, 63873. Anda langsung link, Anda langsung bayar 168.000, Anda dapat undian, dapat ini. Dan sebetulnya 100% money back garanti kok. Dalam 3 hari, kalau Anda tidak belajar sesuatu hal yang Anda bisa meningkatkan hidup Anda minta balik 168, tak balikin lah, enggak masalah. Nah, tapi balik lagi, Anda perlu monitoring dan penyelarasan. Setiap bulan, saya sudah belum melakukan hal-hal, hasilnya seperti apa? Mengarah ke tempat yang saya inginkan atau belum? Pasif income saya nambah belum? Income saya nambah belum? Usaha-usaha saya mengarah saya sudah ada belum? Anda monitoring. Kalau gini loh, kalau Anda tidak pernah mendapatkan feedback, Anda tidak bisa meningkatkan diri. Saya latihan nembak, Dor, pelatih Indonesia yang juara Indonesia Kopassus, saya ikut belajar nembak, pelatihnya luar biasa. Nembak pertama kali tidak boleh nembak sasaran yang kecil, pakai besi bunyi ting, karena luput tidak ngerti. Pakai sasarannya segede gaban gitu. Jadi kalau luput, Dor, bolong sebelah kanan, Anda terlalu kanan di kiriin. Jadi ada feedback. Anda harus dapat instant feedback. Ada beberapa dokter yang kalau dikasih feedback marah. Ini dokter lain, padahal kan haknya pasien ya. Ini pasien dokter sana bilang loh, ini bukan si E loh Pak. Bapak bilang ini si E, ini bukan si E. Mbok tabayun Pak, marah. Pergi sana. Nah, kalau nggak dapat mana bisa maju dokternya. Tapi problemnya dokter itu nggak mau dikasih feedback. Kalau yang mau dikasih feedback biasanya maju, cukup rendah hati. Oh ya, oke saya tak konsultasi sama dokter sana. Dokter yang mana? Oh ya. Dia maju, nggak usah malu. Jadi makanya seringkali saya bilang, saya berani malu loh, karena saya berani salah kok. Kamu berani malu nggak? Kalau nggak berani malu ya susah kalau diskusi sama saya. Saya ngaku, saya bukan orang yang sempurna, saya banyak salah juga, makanya saya bisa maju. Tapi kalau orang sudah sombong, nggak mungkin salah, paling bener sak dunia. Gila Kak deh, paling hebat sedunia. Ilmu berubah, tapi waktu berubah. Nah, kemudian yang ke-10, last but not least, meletakkan tanggung jawab kepada orang lain. Mulai BEJ, mulai blame. Salahnya orang lain, excuse, alasan. Justify, membenarkan orang lain lebih baik tanpa misalnya itu loh, belajar dulu. Jadi itu jadi sukses. Terang aja, itu anaknya orang kaya. Anda mulai excuse, mulai membenarkan orang lain lebih hebat. BEJ. BEJ, Anda akan menjadi orang yang di bawah. Tapi ketika dikasih tahu, itu loh, anaknya orang kaya jadi sukses. Sekolah di luar negeri, bahasa Inggris lancar, pulang dimodalin BMW ya, kenal anak menteri ya, sukses aja. Itu ada nggak anaknya orang mesin sukses nih? Anaknya, terang aja. Itu karena anaknya orang mesin, makanya daya juangnya kuat. Lah kalau kamu
Lah aku anaknya orang menengah sih, makanya daya juangnya juga menengah. Angel. Jadi selama Anda meletakkan tanggung jawab kepada orang lain, bahwa BEJ bukan salah Anda tidak harus meningkatkan diri. Lebih baik Anda ambil tanggung jawab terhadap kekayaan. Loh, orang tua aku miskin. Tahu nggak, 80% orang kaya hari ini orang tuanya miskin. Jadi kalau orang tua Anda miskin, jadilah orang kaya pertama Anda di keluarga Anda. Setuju? Ambil tanggung jawab untuk meningkatkan diri. Kalau Anda mulai menyalahkan pemerintah, menyalahkan situasi ekonomi dunia, silakan. Ketika Anda mulai blame atau menyalahkan Tuhan, wah lebih parah lagi. Jadi please, jangan meletakkan tanggung jawabnya kepada orang lain karena nasib-nasib Anda sendiri. Anda kaya miskin, ya tanggung jawab Anda sendiri. Makanya ada Bill Gates ngomong begini, toh. Kalau nggak salah Bill Gates ngomong begini. Kalau Anda lahir miskin, itu salah orang tua Anda. Kalau Anda mati miskin, salah Anda katanya itu. Oke, Pak Tung, ini Yes. kita harus tutup begitu ya. Ini luar biasa sih, di mana 10 poin ini sesuatu hal yang harusnya kita tahu dan akhirnya membuka mata begitu ya, Pak Tung ya. Oh, ternyata ini loh poin-poin yang harus kita tahu agar kita bisa kaya raya. Karena pasti semua orang pengen ya, Pak Tung kaya raya begitu ya. Tapi eh, jadi pembenaran aja begitu dengan situasi yang mereka miliki sekarang mungkin begitu kan. Dan semoga ini menjadi insight yang baik untuk smart listeners dimanapun berada. Pak Tung, kita ketemu 2 minggu ke depan ya. Siap. Dan tentu saja dengan topik menarik lainnya. Dan terima kasih untuk insight-nya. Dan terima kasih juga smart listeners untuk Anda yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Imlek, Gongsi Facai, Pak Tung. Terima kasih, Gongsi Gongsi. juga. Yes, dan smart listeners kita harus tutup. Akhir kata saya Tasya Rustama. Dan Tung Desembaringin, kami berdua mengucapkan salam Dahsyat. dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Brought to you by Smart FM Network.